Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar mahasiswa calon wirausaha muda? Ketemu lagi bersama saya di channel program KMMI Uniru Tuban. Kita akan melanjutkan belajar kita tentang bisnis plan atau rencana usaha. Tujuan mempelajari materi bab ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan hakikat bisnis plan, mengemukakan alasan pentingnya bisnis plan, mendeskripsikan hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penyusunan bisnis plan, serta mahasiswa dapat membuat bisnis plan. Mari kita simak sama-sama video pembelajaran berikut. Banyak orang yang menganggap sama antara bisnis plan dan bisnis model kanvas. Sebenarnya hal ini tidaklah sama. Bisnis model kanvas adalah alat untuk memvalidasi ide sebelum diturunkan dan didetailkan ke dalam suatu rencana bisnis. Namun, pembahasan secara rinci dan detail tentang bisnis model kanvas akan dibahas pada bab tersendiri oleh Bapak Kemal sebagai founder Tuban Creative Hub dan juga menjadi mitra program KMMI Uniru Tuban. Baiklah, kita mulai pembahasan ini dengan pengertian bisnis plan. Ketika kita memasuki dunia usaha atau mau menjalankan usaha, diperlukan perhitungan atau kalkulasi yang tepat. Perhitungan penetapan tujuan dan langkah-langkah mencapainya harus dilakukan dengan menyusun rencana usaha yang mantap. Bisnis plan sendiri merupakan dokumen tertulis yang merinci tentang rencana menjalankan usaha, gambaran kegiatan operasional, rencana keuangan, peluang dan strategi pemasaran, serta kemampuan pengelolaan. Bisnis plan menguraikan arah tujuan perusahaan yang ingin dicapai, beserta strategi pencapaiannya, sebagai peta jalan bagi wirausahawan menuju usaha yang sukses. Terdapat beberapa pengertian tentang bisnis plan. Antara lain, dikemukakan oleh Basrowi, bisnis plan adalah blueprint yang berisi tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh serta kemampuan pengelolaannya. Sedangkan menurut Nugraha mengatakan bisnis plan adalah sebuah rancangan yang disusun oleh wirausaha tentang usaha yang akan dijalankan. Perencanaan tersebut meliputi nama usaha, jenis usaha, skala usaha, lokasi, segmentasi pasar, dan bisnis plan dibuat akan menjadi pemandu dan menjaga agar wirausaha fokus pada usaha yang direncanakan. Pentingnya bisnis plan ini sejalan dengan pendapat David bahwa seorang pengusaha yang tidak membuat perencanaan sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Pendapat tersebut sangat tepat karena dengan adanya bisnis plan dalam bentuk dokumen tertulis dapat dijadikan panduan dalam menjalankan usaha dan memberikan informasi pada pihak luar sebagai penyandang dana. Beberapa alasan pentingnya bisnis plan. Ada dua alasan yang mendasar. Yang pertama adalah sebagai panduan operasional usaha, dan yang kedua dapat atau bisa menarik pemberi pinjaman atau investor. Bisnis plan sebagai panduan wirausaha dalam menjalankan perusahaan karena dengan menyusun penetapan tujuan dan strategi pencapaiannya akan memudahkan melakukan evaluasi, pengembangan dan mengurangi risiko yang terjadi kesalahan operasional yang berakibat fatal bagi perusahaannya. Selain itu, penyusunan bisnis plan memaksa wirausahawan mengungkapkan gagasan mereka dalam uji kenyataan. Berdasarkan pertanyaan, dapatkah usaha ini benar-benar menghasilkan laba? Sedangkan tujuan yang kedua bahwa bisnis plan dapat menarik investor dan pemberi pinjaman. Setiap usaha pasti membutuhkan modal yang besarnya beragam sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Modal usaha bisa bersumber pada modal sendiri, modal pinjaman, atau modal dari investor.
mengajukan pinjaman dan menarik investor tanpa disertai dengan bisnis plan yang memadai sering kali mengalami kegagalan. Cara yang terbaik adalah dengan membuat bisnis plan yang menarik dan memadai, memungkinkan wirausahawan menyampaikan peluang potensial terkait usaha yang telah atau akan dilaksanakan kepada pemberi pinjaman atau investor. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan manfaat bisnis plan antara lain meliputi yang pertama adalah pihak pegawai. Pegawai membutuhkan bisnis plan untuk mengetahui perkembangan perusahaan tempat mereka bekerja dan dapat mengambil manfaat positif maupun negatif untuk rencana mereka ke depan. Manfaat positif yang mungkin timbul adalah rencana penempatan sumber daya manusia, penggunaan pegawai yang sudah ada untuk ditempatkan yang memungkinkan sebagai peningkatan jenjang karir dan gaji mereka. Selain itu, bisnis plan yang siap dijalankan akan membutuhkan sumber daya manusia baru yang memerlukan perekrutan SDM sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran. Manfaat negatif yang mungkin timbul yaitu apabila rencana usaha dari perusahaan yang berbeda dengan usaha yang sudah dijalankan, maka bisa terjadi pemutusan hubungan kerja pada pegawai yang keahliannya tidak sesuai dengan rencana usaha yang akan diterapkan. Pihak berikutnya yang membutuhkan manfaat dari bisnis plan adalah pihak investor. Manfaat bisnis plan bagi investor untuk mengetahui apakah dana yang akan diinvestasikan oleh investor tersebut berpeluang menghasilkan keuntungan atau bahkan sebaliknya. Pihak yang ketiga adalah kreditor. Apabila wirausahawan membutuhkan dana pinjaman ke bank, maka pihak bankers akan melihat kelayakan pinjaman berdasarkan rencana usaha untuk menentukan jumlah agunan, jumlah pinjaman serta waktu dan tingkat pengembalian yang sesuai. Pihak berikutnya adalah modal ventura, yaitu manfaatnya bagi modal ventura yaitu pada prinsipnya sama dengan manfaat bagi bankers karena kedua-duanya merupakan kreditor atau pihak yang memberikan pinjaman pada pihak wirausahawan. Berikutnya, manfaat bagi supplier. Manfaatnya adalah untuk mengetahui kegiatan operasional usaha berdasarkan waktu, jumlah dan jenis produksi, serta kuantitas dan kualitas bahan baku, bahan penunjang lain sehingga para supplier dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pihak berikutnya adalah pihak konsumen, yaitu untuk mengetahui apakah ada perubahan kuantitas dan kualitas produk yang akan mempengaruhi konsumsi mereka akan produk tersebut. Bisa juga untuk melihat seberapa besar manfaat yang dapat diterima bila menggunakan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi konsultan. Manfaatnya adalah untuk melihat apakah diperlukan perbaikan-perbaikan dalam semua faktor X, pemasaran, operasional, SDM, keuangan, dan lainnya, agar bisnis plan dapat dijalankan tanpa adanya hambatan yang berarti. Dan selanjutnya, ada 4 tujuan dasar perencanaan usaha bagi wirausaha baru. Yang pertama, mengidentifikasikan lingkup dan konteks kesempatan usaha. Yang kedua, menyampaikan pendekatan yang digunakan oleh para wirausaha dalam mengeksploitasi kesempatan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Dan yang terakhir, alat untuk menaikkan modal keuangan. Berdasarkan beberapa pendapat dan uraian tentang pentingnya bisnis plan yang telah dikemukakan oleh para ahli, pada prinsipnya tersirat bahwa bisnis plan yang memadai sangatlah diperlukan oleh setiap wirausahawan, baik sebagai peta menjalankan usaha maupun sebagai sarana mencari modal dan mengembangkan usaha yang sukses sesuai harapan. Selanjutnya akan kita bahas tentang
unsur-unsur pokok dan format bisnis plan. Para wirausahawan yang mempersiapkan bisnis plan akan lebih siap dalam menghadapi resiko persaingan usaha. Meskipun penyusunan bisnis plan tidak menjamin 100% kesuksesan. Namun, untuk meningkatkan peluang meraih sukses, banyak pendekatan dalam menyusun bisnis plan. Sebuah bisnis plan yang berkualitas sekurang-kurangnya akan mencantumkan 8 elemen pokok, yaitu ringkasan eksekutif, gambaran umum usaha, rencana pemasaran, rencana produksi, analisa persaingan, rencana keuangan, rencana sumber daya manusia, dan resiko usaha yang dihadapi. Bisnis plan biasanya tersusun antara 25 sampai 50 halaman karena rencana yang terlalu pendek sering tidak mampu memberikan gambaran usaha yang memadai. Demikian pula, bila terlalu panjang, kemungkinan tidak digunakan atau tidak terbaca. Salah satu alternatif bentuk format bisnis plan adalah sebagai berikut. Bab 1 terdiri pendahuluan yang berisi tentang nama dan alamat perusahaan. Kemudian nama dan alamat pemilik, nama dan alamat penanggung jawab yang bisa dihubungi sewaktu-waktu atau sering juga menggunakan kontak person. Kemudian informasi tentang usaha yang dilakukan. Pada bab 2 dipaparkan tentang rangkuman eksekutif. Dan rangkuman eksekutif ini menjelaskan gambaran eksekutif atau profil dari wirausaha yang tidak lebih dari 3 halaman serta menjelaskan secara komplit isi dari bisnis plan. Bab berikutnya adalah visi dan misi, di mana visi wirausahawan terhadap perusahaan ini dikemukakan dengan cukup singkat tapi jelas. Kemudian perusahaan itu bergerak di bidang apa, nilai dan prinsip apa yang dianut oleh perusahaan, apa yang membuat perusahaan itu ada, kemudian keunikannya di mana, apa sumber keunggulan kompetitifnya. Pada bab berikutnya berisi tentang analisis industri yang dibahas mengenai perspektif masa depan industri, analisis persaingannya, segmentasi pasar yang dimasuki, serta ramalan-ramalan tentang produk yang dihasilkan. Dan yang berikutnya, hal yang sangat penting adalah bab tentang deskripsi usaha, di mana dalam bab ini dijelaskan tentang produk yang dihasilkan, jasa pelayanan, dan ruang lingkup usahanya, serta personalia yang terlibat dan perlengkapan kantor yang berhubungan dengan sarana prasarana dari perusahaan dan latar belakang identitas pengusaha. Pada bab ke-6 berisi tentang rencana produksi atau operasional yang dijelaskan tentang bagaimana pemilihan lokasi, rencana layout atau tata letak IMB, bagaimana amdalnya, proses produksi, keadaan gedung dan perlengkapan, keadaan mesin dan perlengkapan, serta sumber-sumber bahan baku. Dan pada bab ke-7 berisi tentang rencana pemasaran. Pada bab ini dijelaskan tentang siapa segmentasi pasarnya, target pasar, dan positioning perusahaan, bagaimana penetapan harganya, pelaksanaan distribusi, promosi yang akan dilakukan, dan pengembangan produk. Dan selanjutnya adalah perencanaan organisasi. Dalam perencanaan organisasi dijelaskan tentang bentuk kepemilikan dan struktur organisasi,
kemudian informasi tentang partner atau mitra usaha, uraian tentang kekuasaan, latar belakang anggota tim manajemen, peranan dan tanggung jawab personalia dan organisasi. Dan dijelaskan risiko yang menggambarkan tentang evaluasi tentang kelemahan usaha dan gambaran teknologi. Yang terakhir adalah tentang perencanaan keuangan. Dalam poin ini dijelaskan mengenai sumber dan penggunaan modal, laporan keuangan, analisis titik impas atau break-even point, rasio keuangan untuk mengetahui kinerja. Demikianlah poin-poin penting yang kita pelajari dalam bisnis plan. Namun ini masih bersifat teoritis. Untuk dapat menambah keterampilan Anda dalam menyusun bisnis plan, selanjutnya akan diberikan latihan tentang penyusunan bisnis plan dalam lembar kerja praktikum, serta proses pembimbingan, dan untuk akan ditindaklanjuti dalam kegiatan presentasi bisnis plan. Semoga materi dapat dipahami dan bermanfaat bagi calon wirausahawan muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.